mengolah penjelasan biar gampang difahamin apa yang kita maksud, gampang mudah dipahamin itu oleh si murid. Fa innal muallim, karena sesungguhnya muallim, in lam yattasif bihadhil awsaf al-hamidah la yastafidu minhul muta'allim. Karena sesungguhnya guru yang nggak punya sifat kayak begini, yang kayak tadi itu, guru yang nggak punya sifat kayak tadi, yang nggak bisa merinci perkataan-perkataan yang global, yang nggak punya omongan-omongan yang bagus keluar darinya, omongan-omongan yang keras, yang kasar, yang sebagainya dah, ya. In lam yatasif bihadhil awsaf, kalau guru enggak bersifat dengan sifat-sifat kayak gini, alhamidah, sifat-sifat yang terpuji, la yastafidu minhul muta'alim, enggak akan si muta'alim ngambil faidah dari dia. Pelajar enggak akan bisa ngambil manfaat dari itu guru kalau gurunya sendiri enggak bisa menjelaskan dengan rinci apa yang masih global menurut pelajarnya. Wa in istafada la yanfa'uhu, ya. Meskipun itu omongannya berfaedah, tapi nggak akan bisa bawa manfaat buat si muta'alim. Padahal itu kalam tuh berfaedah itu, ya. Kayak misalkan kalau aneh bilang gini, innal ma alma minal ma, alma'u minal ma. Air itu dari air. Air dari air. Kira-kira yang ada di pikiran ini apa? Bagaimana sih maksudnya, apa sih air itu dari air? Itu kan masih global, ya. Paham aja, ya kan. Air dari air, maksudnya air udah pokoknya. Padahal ada penjelasannya harus, bahwa sesungguhnya yang menyebabkan kita mandi dengan air itu karena keluar air, maksudnya begitu. Fa innal ma minal ma, sesungguhnya air itu dari air. Artinya kita mandi pakai air gara-gara keluar air apa? Itu. Kita mandi wajib gara-gara keluar air. Ya. Itu hanya salah satu contoh. Artinya ungkapan yang masih global, kalau nggak dirinci, bingung kita, apa sih air dari air? Ya. Kemudian fayajibu 'alal aba. Nah, ini yang udah punya anak nih, ya. Fayajibu 'alal aba. Wajib atas orang tua an yajidu mualliman muttasifan bihadhil awsaf wa tawakkal 'ala Allah. Hendaklah si bapak, ya ayah nih, aba, ya. Ini kewajibannya. Yajidu mualliman. Mereka mencari, mendapatkan muallim, guru yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Cari, dapetin tuh guru yang punya sifat kayak begitu. Wa tawakkala 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Tsumma fawwid amrak ilaih, kemudian serahkan urusanmu kepadanya. Ya. Ini saya serahkan anak saya. Ya, tolong diajarin. Namanya udah diserahin kan, seharusnya kita udah selesai, ya. Artinya mau diapain ke tuh anak? Ini baru sekedar cuman dapat orang-orang sekarang, ya. Orang-orang sekarang baru anaknya kena tahdzir dikit udah wah marah-marah, ya. Harusnya kalau udah diserahkan ya udah, kita udah serahin, udah mau diapain terserah. Anak dulu ngadu dihukum malah tambah diomelin. Anak punya abah dulu ngadu gitu, dihukum, Mbak. Kalau lu kagak bandel, ini perkataannya nih. Guru, ustadz kagak bakal hukum lu kalau lu kagak bandel. Kalau lu dihukum berarti lu bandel. Kalau ada gue juga gue suruh tambahin tuh hukuman. Nah lu diam dulu. Aneh, abis itu udah nggak ngadu-ngadu lagi udah. Pikirannya percuma gue ngadu. Karena udah diserahin gitu. Wala yufariquh, jangan ditinggalin tuh guru, ya. Wala yufariquh, jangan ninggalin itu guru, meninggalkan itu guru, ya. Fa innal ilma la yahsul illa bisubut, karena sesungguhnya ilmu nggak akan dihasilkan illa bisubut, kecuali dengan ketekunan dan keteguhan. Wad dawam, dan continue, mudawamah.
Kama qila, sebagaimana yang dikatakan, man sabata nabat. Siapa orang yang tekun, yang teguh, nabat, ilmunya tumbuh. Aduh, ini berapa bulan ngajamin tapi kayaknya belum ini nih, belum. Jangan taklim kita udah belajar, ya. Udah tenang dulu, ya. Diem aja, udah ikutin aja dulu. Karena berkah ilmu itu nggak bisa semau kita datangnya. Kita main buru-buru, ntar juga ada berkah ilmu dapat, nggak mungkin kagak. Kalau kita bicara berkah, ya anak tahadus bin ni'mah, anak kita punya guru, ya, karena keberkahan beliau, ya kita bisa begini, ya, semua. Karena kalau kita ngandelin kita punya ilmu, kita sombong banget. Aneh dulu begitu, sebelum aneh sadar, keluar pondok, aneh nyari murid. Wah, nawarin aneh dulu. Siapa yang mau jadi murid gua? Siapa yang mau ngaji sama gua? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Lantas aneh ingat, sombong banget aneh. Nggak bisa begini nih. Aneh ingat ada makalah, ya, bahwa kemarin yang sudah aneh jelaskan, al ilmu bit ta'allum, an naf'u bir ridha, wal barakah bil khidmah. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Manfaat ilmu didapat dengan redha guru. Keberkahan ilmu juga didapat daripada khidmatnya kita kepada guru. Langsung aneh berkhidmat deh sama kita punya guru. Udah aneh khidmat. Baru berkahnya beliau. Aneh gak nyari, tapi alhamdulillah, ya, sebagaimana yang dilihat lah. Tahadus bin ni'mah ini. Kemudian kita lanjut. Fa innal mana tadi? Qala Abu Hanifah rahimahullah, sabata inda Hammadin radhiyallahu anhu fanabat. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, beliau itu, ya, menetap ngaji, ya, jadi murid kepada Imam Hammad radhiyallahu an, fanabata, maka aku berkembang, katanya. Aku menetap kepada Imam Hammad, maka fanabata, maka berkembang. Wa kadza nabata Muhammadun wa Abu Yusuf wa Zufaru rahimahumullah. Begitu juga nabata, berkembang juga Imam Syekh Muhammad, Syekh Abu Yusuf, Syekh Zufar rahimahullah, semoga Allah redha kepada mereka semua. Li subutihim, karena keteguhan mereka, karena ketetapan mereka, mereka menetap ketekunan mereka kepada siapa? Inda Abi Hanifah rahimahullah, kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebulan 2 bulan ngaji belum ada ini, jangan pindah dulu. Ya, jangan pindah dulu. Biarin dulu. Ya. Lanjut. Baca dulu. Ayat ikhlasun niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasun niyati fi ta'lim wa yajibu 'ala al-mu'allimi an yanwiya fi ta'limihi irsyada ibadillah ta'ala ila al-haqq fa inna Allah ta'ala law hada rajulan bisababihi fahuwa khairun lahu min jami'i amwalid dunya yatasaddaqu biha fi sabilillah walau aslahal muallimu nasihu abdan asiyan fahuwa ahabbu ila Allah min ibadati taqalain, yakni al-insa wal jinna. Qala Nabi alaihi salatu wassalam hina ba'asa Mu'adan ilal yamani la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Udah?
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasun niyah fi ta'lim. Ikhlas ya, niat di dalam mengajar. Nah, ini juga untuk guru masih nih ya. Mengikhlaskan niat di dalam mengajar. Wa yajibu 'alal muallim ayyanwiya bi ta'limihi irsyada ibadillahi ta'ala ilal haqqi. Wajib atas muallim, atas guru berniat bita'limihi dengan mengajarnya itu untuk apa? Irsyada ibadillah, untuk membimbing para hamba-hamba Allah ilal haq, kepada kebenaran. Niatin begitu. Ya, mau cuma ngajar Iqra ke sama. Ya, sama. Fa innallaha ta'ala law hada rajulan bisababih. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala law hada, jika Allah memberi petunjuk kepada rajul, kepada seseorang, bisababihi, dengan sababnya itu muallim, fahuwa khairun lahu min jami'i amwalid dunya, maka orang alim itu lebih baik baginya daripada jami'i amwalid dunya, seluruh harta dunia. Kalau ada orang yang Allah kasih petunjuk gara-gara dia, ini bisa berlaku sebenarnya bukan cuma buat muallim saja. Ya, kita pun demikian, pelajar. Anak mendudukan posisi sebagai pelajar juga karena kita masih punya guru, ya. Ajak orang, ya, ngajak orang ngaji. Kalau memang dia dapat hidayah gara-gara ajakan kita, maka nih, fahuwa khairun lahu min jami'i amwalid dunya yatasaddaqu biha fi sabilillah. Maka dia itu lebih baik daripada seluruh harta dunia, yang seluruh harta yang ada di dunia itu disedekahkan di jalan Allah. Misalkan ada orang punya harta yang seluruh dunia ini punyanya dia dan disedekahkan di jalan Allah, itu masih kalah. Masih kalah dengan orang yang gara-gara sabab dia ada orang dapat hidayah. Ya. Kemarin di grup ane posting, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Ini kan MLM agama ini, pahala. Ya. Selama orang tersebut yang kita ajak kepada kebaikan terus datang terus, padahal kita ngajaknya awal doang. Selebihnya kita nggak ngajak tapi dia datang, maka itu juga kita dapat juga tuh pahalanya, dapat juga. Ya. Kemudian walau aslahal muallimun nasihu abdan asiyan fahuwa ahabbu ilallahi min ibadati tsaqalain. Walau aslaha, dan jika muallim aslaha, ya, muallim guru itu memperbaiki an-nas, muallim yang nasih, yang tulus, ya, memperbaiki seorang hamba yang pendosa, seorang hamba pendosa, fahuwa ahabbu ilallah, maka dia itu lebih dicintai oleh Allah min ibadati tsaqalain, dari ibadahnya as-tsaqalain. Siapa itu tsaqalain? Al-insan wal jin, al-ins wal jin. Lebih disukai oleh Allah ketimbang ibadahnya manusia dan jin. Masya Allah. Ya, orang yang bisa memperbaiki ahli maksiat, kita di tongkrongan, ya, dikit-dikit ajak, ya, ajak kebaikan. Ayo, nggak apa-apa ditolak awal-awal, nggak apa-apa. Ya, dakwah kalau nggak ada resikonya, ya, ya dakwah pasti ada. Ini Nabi juga resikonya, masya Allah. Jadi kalau enteng nganggap bahwa dakwah itu nggak ada resiko, nggak ada aral rintangan, nggak usah dakwah. Karena itu hal yang nggak mungkin. Kenapa? Kalau Nabi saja mendapatkan banyak penolakan awalnya dari kaum kafir Quraisy, apalagi kita yang bukan Nabi saat dakwah, pasti banyak halangannya. Tapi kalau berhasil, ini kita lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya manusia dan jin. Qala an-Nabi alaihi salatu wassalam,
hina ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, Nabi berkata ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman diutus oleh Nabi, Nabi ngomong ke Sayyidina Mu'adz, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi gitu ke Sayyidina Mu'adz, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid, sungguh kalau Allah ya memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, ya bika, sungguh kalau Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagimu ya, untukmu, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya dunia. Kalau kita menjadi sebab ya petunjuk bagi seseorang. Satu lagi al-amalu ba'dal ilmi. Satu lagi al-amalu ba'dal ilm. Beramal setelah berilmu. Jangan beramal doang nggak berilmu. Ya, jangan beramal doang nggak ada ilmu, jangan. Karena apa? Kata Imam Haddad, wa'lam annal ibadah la tasihhu bidunil ilm wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah itu innal ibadah la tasihhu bidunil ilm, nggak akan sah tanpa ilmu. Tapi ilmu sama ibadah juga nggak akan membawa manfaat apa-apa buat kita. Ilmu ibadah nggak akan bawa manfaat apa-apa buat diri kita. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin ke masjid, rajin ke majelis tapi masih maksiat. Jangan heran. Harus diteliti, dikaji nih, ada apa nih? Orang rajin banget ke masjid tapi masih begitu. Kemana-mana belegod aja, kagak pakai baju. Aurat kemana-mana. Padahal, udah orang belum datang, udah dia duluan datang. Ya. Sholat Jumat dari Rebo aja nyampe. Tapi masih begitu, ada apa nih? Nah ini, kata Imam Haddad, wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani. Ilmu yang kita punya, ibadah yang kita lakukan nggak akan membawa manfaat apa-apa buat kita, nggak akan membawa perubahan apa-apa ke dalam diri kita, illa ma'al ikhlas, kecuali kalau kita ikhlas ngelakuinnya. Kalau kita udah mager, belum sholat isya, kan kayaknya sholat isya juga males-malesan, ya kan? Sholat subuh apalagi, mata masih begini, aduh, jalan juga udah males-malesan. Setengah-setengah kayaknya ikhlasnya itu seperempat kali ngerjain sholat subuh. Ya kan? Nah, ini perlu dikoreksi. Oh pantes si fulan masih begitu aja, ikhlasnya kali kurang. Oh enggak, ikhlasnya cakep. Oh ilmunya berarti lihat dari wudunya. Ya, dari wudunya lihat. Kalau dari wudunya ya udah kagak benar, berarti sholatnya juga kan nggak sah. Pantes, ibadahnya juga kagak sah udah. Mau dia tiap hari ke masjid juga, ya, tapi kalau ibadahnya nggak sah, ya percuma, habaan mansura. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahun nas. Ini modal kalian, modal kita. Ini ana mendudukan pada, ana pengen dapat juga soal fadilah muta'allim. Ana mendudukan posisi sebagai muta'allim. Kita nih muta'allim, pelajar. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar. Pertama, Nabi bilang yang belajar. Belajar apa? Ta'allamal ilma. Baru yang kedua, wa'allamahun nas. Habis itu baru ngajarin manusia. Berarti yang lebih didahulukan oleh Nabi yang disebutin pertama adalah orang yang belajar. Enggak yang disebutin yang ngajarin dulu. Berkali-kali Anda bilang bahwa yang dalam literatur bahasa Arab yang pertama yang disebutkan berarti dia lebih mulia ketimbang yang kedua. Berarti kita pelajar ini lebih mulia daripada yang mengajar. Cuman jangan ujuk-ujuk. Guru, ente nggak ada apa-apanya mana? Ane pelajar lebih mulia dari ente. Kurang ajar. Jangan begitu. Ya. Itu kan di sisi Allah. Ya. Konyol yang begitu mah. Ya.
Warwa Mu'adz bin Jabalin, dan telah meriwayatkan Mu'adz bin Jabal riwayatan marfu'ah, dengan riwayat yang marfu', ta'allumul ilmi lillahi ta'ala hasanatun. Belajar ilmu karena Allah itu satu kebaikan. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu itu ibadah. Nah ini, mencari ilmu itu ibadah. Belajar ilmu karena Allah itu satu kebaikan. Mencari ilmu itu ibadah. Wa dirasatuhu tasbih, dan mempelajarinya itu adalah bentuk tasbih. Kita mempelajari itu dihitung sebagai pahala tasbih. Wal bahtsu anhu jihad, dan meneliti ilmu, membahas ilmu, mengkaji, ya, apa namanya, bahsul ilm, ya, bahsul masail, bahsul ilm, itu termasuk jihad. Kenapa? Karena dia berusaha mencari solusi dari sebuah masalah ilmu. Makanya seperti orang yang sedang berjihad, berjuang, gitu. Wa ta'limuhu liman la ya'lam shadaqah, dan mengajari ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Ya. Guru mengajari ilmu itu sedekah. Orang yang ngajarin ilmu itu sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah, mencurahkan ilmu kepada ahlinya itu satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Curahkan ilmu kepada ahlinya, ya, artinya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan kita sok-sokan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man alima wa amila wa 'allama fadzalika alladzi yud'a fi malakutis samawati 'aziman. Nah ini kata Nabi, man alima, siapa orang yang alim, yang tahu, kemudian wa amila, kemudian abis dia tahu dia amalin, abis dia amalin, wa 'allama, dia ajarin. Satu, dia tahu, abis dia tahu dia amal. Jangan tahu doang langsung ngajarin tapi belum diamalin. Jangan sampai begitu. Amalin dulu baru ajarin, ya. Karena urutannya begitu. Man alima wa amila wa 'allama. Siapa orang yang alim, mengetahui, wa amila, dan beramal, wa 'allama, dan mengajari, fadzalika alladzi yud'a, maka orang tersebutlah yang yud'a, yang disebut fi malakutis samawati 'aziman, yang disebut sebagai orang yang agung di kerajaan langit. Orang itu tuh awal dia ngaji, belajar, habis dia belajar dia langsung ngamalin ilmu yang dia pelajarin, habis dia amalin dia ajarin tuh orang. Itu orang, ada orang yang diagungkan di kerajaan langit, ya. Itu orang-orang yang diagungkan di kerajaan fi malakutis samawat, di kerajaan-kerajaan langit tuh diagungin tuh orang. Leher. Habis itu dulu deh, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alaih wa waffiqna lil khair wa a'inna 'alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi